Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa. Faham arti nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berkumpul di suatu tempat, kita membahas majlisul ilmu, kita membahas majlis zikir, kita membahas tentang sifatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Sebab perkumpulan seperti ini nggak banyak di tempat lain. Tadi Buya Fahmi bilang bahwasanya beliau di sini udah 6 tahun. Beliau di sini udah 6 tahun. Tapi pertemuan seperti ini baru 8 minggu. Selama 6 tahun itu beliau nunggu pengen ngasih nikmat-nikmat ini kepada kampung-kampung daerah sini. Itu bukan nikmat yang luar biasa. Makanya jangan disepelehin perkumpulan seperti ini. Jangan disepelehin perkumpulan seperti ini. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk memanjangkan umur Buya Fahmi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, nggak bosan bimbing kita, nggak bosan ngajarin kita ke hal-hal yang baik, juga nggak bosan ngurusin kita orang-orang yang masih kotor. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar guru-guru kita itu dipanjangkan umurnya, dikasih rezeki yang melimpah, dikasih rezeki yang berkah. Kita juga kalau habis sholat kita doain guru kita, khususnya Buya Fahmi. Sebab kalau nggak ada beliau, nggak nyampe pertemuan ke-9 nanti. Nggak nyampe ke pertemuan 9. Kita doakan guru-guru kita ini seperti Ustaz Ayub, Buya Fahmi, dipanjangkan umurnya, sehat, afiat, amin amin ya rabbal alamin. Ini perkumpulan kayak begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang di dalam salah satu hadisnya riwayat, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan dari taman surga. Ngerti dari taman surga. Kenapa bisa dibilang perkumpulan kayak begini taman surga? Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Misalnya kita nih lewat dari salah satu tamannya surga, gila fartau. Kita singgah tuh kalau bisa. Ini ada salah satu orang kampung daerah sini ngeliat nih, tahu ada rutinan majelis di sini. Dia lewat nih. Akhirnya dia mampir sebentar. Itu yang dimaksud dengan dari taman-tamannya surga. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma radhah min riyadil jannah?" Apa yang dimaksud dengan dari taman surga? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, gila, ada riwayat yang mengatakan halagatuz zikir. Ada yang bilang riwayat bahwasanya taman surga itu adalah perkumpulan yang berzikir kepada Allah. Wagil halagatul khatmul Quran. Ada lagi riwayat yang bilang bahwasanya taman surga itu adalah perkumpulan yang membaca khatam Al-Quran. Wagil halagatul majlis ilm. Ada lagi yang bilang bahwasanya perkumpulan taman surga itu adalah majlis ilmu, menyebutkan sifat baginda Nabi Muhammad, menyebutkan ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita udah kumpul di taman surga, mudah-mudahan kita minta doa dari guru kita supaya kita bisa berkumpul bersama guru kita dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini perkumpulan kayak begini jangan bosan, walaupun kita males, kita susah buat datang, tapi paksain. Sebab di perkumpulan seperti ini kita duduk sejam, 2 jam, 3 jam, kita nggak gibahin orang, kita nggak ngatain orang, kita nggak caci-caci maki orang. Kalau kita duduk di luar, nggak nyampe sejam kita udah gibahin orang, nggak nyampe 2 jam kita udah gosip sama orang. Nggak ada perkumpulan yang lebih baik seperti perkumpulan kayak begini. Perkumpulan yang nikmatnya luar biasa, perkumpulan yang agung, nggak bisa digambarin lagi kayak gimana. Secara logika ya begini-begini aja. Tapi ini adalah dari tanda ciri-ciri kalau kita ingin masuk surga. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Huffatil jannah bil makareh wa khuffatin nar
bisyahwati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Kalau kita pengen surga, surga itu dihiasin dengan hal-hal yang kita malas buat datang ke hal tersebut. Contoh, surga itu dihiasin dengan majlis-majlis seperti ini. Ini majlis seminggu sekali. Kita sekali nggak datang, ada kemungkinan untuk nggak datang untuk yang kedua kalinya. Sebab apa? Ya karena kita malas, begini-begini aja. Tapi wa khuffatin nar bisyahwati. Tapi kalau kita pengen ke neraka, gampang. Kita mau ke neraka dibuat gampang sama Allah Subhanahu wa taala. Surga itu dihiasin dengan hal-hal yang kita kurang suka, yang orang nggak banyak suka. Majlis ilmu, majlis maulid, majlis zikir, nggak semua orang suka. Dan kita semua yang ada di sini termasuk dari orang-orang yang mendapat keberuntungan. Kita masih kesempatan berkumpul sama guru-guru kita. Kalau udah nggak ada guru kita lagi, siapa yang mau bimbing? Siapa yang mau bimbing kita? Siapa yang mau ngajarin kita kebenaran? Jangan minder buat datang ke satu tempat yang mana tempat tersebut menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Datang ke sini, apapun itu datang, tanya kepada guru kita. Tanya kepada Buya Fahmi, tanya kepada Ustadz Ayub. Kita tanya apapun itu. Kita kasih tahu kita ini adalah orang yang dosa. Tolong bimbing kita dalam kebaikan. Kita nggak tahu sehari itu dalam berapa hari, dalam berapa jam itu, kita nggak tahu kita berapa kali melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadar. Minimal seminggu sekali kita duduk 3 jam, kita bersih dari dosa. Kalau dalam seminggu kita nggak ada perkumpulan kayak begini, susah. Kita mau nyimpulin waktu itu biar bersih dari dosa. Kita duduk 3 jam di sini, contoh 3 jam, 4 jam, berapa jam? Kita bersih dari dosa, kita bersih dari syirik, kita bersih dari ghibah, kita bersih dari namimah. Nggak mungkin guru kita ngajarin kayak gitu-gitu, nggak mungkin. Kalau kita di luar mau nongkrong, mau ngopi, nggak masalah, terserah. Tapi jangan sampai hal-hal tersebut tadi bisa meracuni jiwa kita, bisa meracuni sanubari kita, bisa membuat kotor hati kita. Wahakada. Ini perkumpulan kayak begini, ya Allah, ini udah nggak bisa disebutin lagi. Intinya kita satu sama lain saling mengingatkan untuk terus datang ke tempat seperti ini, untuk terus datang ke tempat seperti ini. Buya Fahmi mau datang satu orang tetap semangat. Kalau bisa kita menjadi bagian satu orang tersebut. Buya Fahmi nggak minta orang yang datang banyak, enggak. Tapi Buya Fahmi minta apapun yang udah diajarin sama beliau bisa diamalkan, manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat buat orang lain. Kalau kita udah dapat manfaat dari guru kita, kita bisa ngasih manfaat kepada keluarga kita. Kita bisa ngasih manfaat kepada orang yang kenal kita. Kita bisa ngasih manfaat ke anak cucu kita. Wah, kata ini nikmat yang luar biasa lagi. Ini Afwan Abu ya, ini lama apa bentar nih maunya? Kalau udah sumpek bilang. Kalau udah sumpek bilang. Sajul masih? Pak Jul masih? Pokoknya kalau udah Pak Jul aman, semuanya aman. Dan satu hal lagi, kita jangan pernah minder atau kita jangan pernah berpikir bahwasanya Allah itu ngasih manfaat, ngasih keberkahan kepada seseorang karena dia kaya, karena jabatan dia kaya, karena dia orang berada, karena dia orangnya ganteng. Orang yang kayak begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala nggak ada harga diri. Kalau dia nggak punya amal ibadah, kalau dia nggak zikir sama Allah, kalau dia nggak tawadu, kalau dia nggak zuhud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu nggak ngelihat seseorang hamba dari profilnya. Allah nggak ngelihat seorang hamba dari fisiknya dia. Allah nggak ngelihat seorang hamba dari penampilannya dia. Dia mau pakai barang bagus, dia mau pakai barang mewah, tapi kelakuannya, hatinya bejat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu orang nggak ada apa-apanya. Sebab apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang Allah nggak ngelihat seseorang hamba dari fisiknya, dari profilnya, tapi Allah Subhanahu wa taala ngelihat seseorang hamba dari mana? Dari hatinya dan perilakunya dia. Hatinya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Adabnya baik, akhlaknya baik. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah
lihat. Dan sekarang kita berada di bulan yang Masya Allah, Inna Rajab syahrullah. Nabi Muhammad SAW bilang apa? Rajab ini adalah bulan khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bulan khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngobrol yang pengen minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu maafnya kepada semua hamba yang ingin minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis disebutkan, walau dzunubuka ananas sama, walaupun dosa kita itu dari bumi sampai ke langit full dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang apa? Bakal saya maafin. Bakal saya maafin. Itu nggak disebutin untuk bulan khusus, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini bulan-bulan yang mulia. Ini bulan Rajab, bulan yang istimewa. Di bulan ini jalan-jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Yang kita sering dengar apa? Isra wal Mi'raj. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini harus kita fahamin. Di sini harus kita fahamin bahwasanya Isra wal Mi'raj itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pergi tiba-tiba pergi minta sama Allah, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberangkatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara logika kayak begini, nggak ada orang yang bisa pergi dari Mekah ke Palestina dalam waktu semalam, nggak ada. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kun fayakun, apapun itu bakal jadi. Secara logika kayak gini, ada anak kecil yang dia tiba-tiba foto di atas gunung. Nggak mungkin kan tuh anak kecil tiba-tiba foto naik ke gunung sendiri, nggak mungkin. Sebab secara logika pasti ada orang yang bawa dia ke atas gunung. Ada orang dia yang bawa ke atas gunung. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga manusia biasa. Nabi juga orang yang biasa. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mulia. Ini hadiah dari 25 nabi, nggak ada yang pernah nerima hadiah kayak begini. Dan dari zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kiamat, nggak ada juga yang pernah nerima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hadiah kayak begini. Ini hadiah yang luar biasa. Dalam Al-Quran dibilang subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di situ disebutnya apa? Asra. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberangkatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa Rajab itu bisa dibilangnya salah satu bulannya Allah? Salah satu Allah Subhanahu wa Ta'ala ngobrol ampunannya. Yang kedua, Allah ngasih hadiah yang luar biasa. Hadiah yang mana Allah nggak pernah berikan sebelum Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad. Makanya dibilang ciri-ciri bulannya Allah itu apa? Ketika Isra wal Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj pada bulan apa? Bulan Rajab. Dan kita sekarang jangan sampai kita keluar dari bulan Rajab, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ngampunin dosa-dosa kita. Jangan sampai kita keluar dari bulan Rajab kita lalai, kita jauh dari Allah, kita jauh dari Nabi Muhammad, kita jauh dari guru-guru kita. Minimal kalau kita belum bisa untuk dekat sama Allah, sama Nabi Muhammad, kita jangan tinggalin guru kita. Jangan tinggalin guru kita. Datang kajian mingguan seperti ini, datang. Jangan kita jauhin. Ya, jangan kita jauhin. Buya Fahmi nggak ada yang ngerugiin kalian. Bahkan kalian semua nih, kita semua yang ngerugiin Buya Fahmi. Kenapa? Sebab waktunya beliau kita ambil buat ngasih manfaat ke kita. Yang tadinya lagi santai, kita pengen hal-hal yang baik, beliau relain buat kita. Itu semua nggak jadi masalah buat beliau. Sebab tadi hadis tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia orang yang bermanfaat untuk orang-orang yang lain. Wah, kata sebenarnya nggak mau panjang lebar, nggak mau kepanjangan, nggak mau pendekan, apa ya? Maafin kita. Sat, gimana Sat? Majelis hukum Habib. Mudah-mudahan nih nggak panjang lebar, tapi sedikit yang bisa saya share kepada yang hadir dan khususnya buat pribadi buat saya juga.
Karena yang lebih afdol ini yang ngasih manfaat ke kita nih tamu untuk mendapatkan manfaat. Tapi disuruh untuk ngasih manfaat yang nggak jelas ini. Kita minta manfaat juga dari guru-guru kita. Ustaz, jangan lupain kita semua orang-orang yang di sini. Buya jangan lupain kita, nanti misalnya kita di padang mahsyar nggak ada, cari kita satu-satu orang-orang sini. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum baik. Nah, mungkin kita minta sekarang tanggapan atau pertanyaan ya. Oh ya, silakan. Mau pakai mic nggak? Nggak usah. Silakan Pak. Gimana? Ramadan bunga. Ini masuk Ramadan, banyak yang pakai air. Pangir. Ziarah kubur. Oh, ziarah kubur. Pertanyaannya, hukum ziarah kubur. Pakai bunga, pakai air. Oh iya. Ya, mungkin ada lagi yang lain, mungkin biar sekalian nanti. Nah, silakan bro dulu. Salam. Oh gitu. Bisa sama-sama ada musibah. Niat hati mau mengikhlaskannya, cuma belum bisa. Oh, bagaimana supaya ikhlas dan menjadi orang yang lebih baik? Ya. Mungkin kita yang dijawab yang dua dulu ini. Yang pertama tadi hukum apa? Menurut semua di kuburan, kedua masalah bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan ikhlas. Disebutkan dalam hadis, kuntu nahaitukum maniz ziarah. Dulu saya melarang orang ziarah. Fazuruha, maka ziarahlah. Fa innaha tuzhad fid dunya wa tudzakirukumul akhirah. Sebab kalau kita ziarah kubur, bisa membuat kita zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Kita nggak cinta dunia. Gimana caranya kita punya harta cukup atau lebih atau kurang, tapi kita nggak cinta sama tuh harta. Apa caranya? Salah satu kita ziarah. Wa tudzakirukumul akhirah. Ngingetin kita kepada akhirat. Kita biasa tidur di kasur, biasa tidur enak, tapi tiba-tiba pas kita meninggal di liang lahat sendirian, gelap, keras, nggak pakai kasur, nggak pakai bantal. Itu sebab Nabi SAW menganjurkan untuk kita ziarah kubur. Hukumnya buat orang yang pengen memperbagus naruh tabur bunga itu nggak apa-apa, nggak masalah. Sebab di dalam kitab Adilah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan kaifiyatu adab ziaratul kubur, salah satunya kita harus dalam keadaan suci. Sunnahnya kita dalam keadaan suci berwudu. Dalam secara fisik aja kita harus suci. Ini mayat yang kita ziarahin kubur, dia nggak tahu kalau kita dalam keadaan suci. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendatangi orang yang sudah tiada dalam keadaan suci. Sebab apa? Berangan-angan nanti ketika kita sudah tiada, kita mati dalam keadaan suci. Jadi orang yang datang harus ini pertanyaan saya pernah dapat juga, Ustaz. Belum lama, mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu lalu. Ketika saya lagi sharing tentang ziarah kubur, ada salah satu yang nanya seperti ini juga. Jawaban pastinya saya kurang tahu, tapi secara logika kayak begini aja. Kalau kita mati, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah.
Kita matinya enak mudah-mudahan. Allah diangkat sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murtah, enak, santai, sehingga kita ditanya sama malaikat dalam keadaan-keadaan yang gampang. Secara logika secara logikanya kita menaburi bunga tadi, kita naruh bunga tadi di kuburan supaya orang tadi yang meninggal tadi peka akan hal tadi. Maksudnya apa? Orang tadi tahu bahwasanya kita datang ke sini dalam keadaan niat baik, kita mengasih hadiah. Hadiah secara akhirat apa? Kita kirimin Fatihah. Hadiah secara duniawinya apa? Kita taburin bunga. Jadi biar orang yang lain ketika lewat satu kuburan dia ngeh, oh ini berarti keluarganya masih mikirin dia. Minimal seminggu sekali nggak bisa, sebulan sekali nggak bisa, setahun sekali. Biasanya mau Ramadan saja. Kalau di daerah Palembang mau Lebaran sebelum sholat Id itu adatnya orang sana ziarah dulu. Jadi komplek pemakaman itu full orang-orang berziarah. Jadi kalau orang ngelihat ini kuburan aja sering didatengin sama orang, orang tersebut bisa mendapatkan pahala kebaikan kepada mayat tadi. Sebab apa? Tuh orang yang nggak kenal ngelihat kuburan rapih bagus ada bunganya, dia pasti bakal husnuzon. Sebab kita naruh bunga kepada kuburan tanpa kita sadarin, tanpa kita ngeh, tuh orang dapat pahala husnuzon. Tuh orang dapat pahala husnuzon, benar nggak Ustaz? Lebih. Tuh orang dapat pahala husnuzon. Sebab nih misalnya Al-Fakir lewat satu kuburan nih, Al-Fakir nggak kenal nih kuburan siapa. Tapi Al-Fakir lihat di kuburan rapi nih, siapa yang ngasih bunga ya? Siapa yang buat nih bagus kuburan? Siapa yang hiasin di kuburan? Tapi Al-Fakir nggak mikirin siapanya. Al-Fakir bakal mikir, orang pada umumnya pasti bakal mikir kayak, pasti nih orang semasa hidupnya orang yang baik. Semasa hidupnya orang yang beramal kepada Allah. Semasa hidupnya dia adaptasi sama manusia baik. Dia beramal sama manusia baik. Itu anak yang lewat tadi dapat pahala gara-gara ngelihat kayak begitu doang. Sebabnya siapa? Kita juga. Karena kita yang menaburkan bunga tadi. Kalau secara hukumnya insya Allah boleh-boleh aja. Sebab apa? Nggak usah mikirin orang bilang syirik. Nggak usah bilang kita nyemak. Jangan pikirin. Ya, jangan dipikirin. Nabi SAW dulu emang ngelarang kita buat ziarah. Sebab apa? Nabi ngelarang ziarah tadi pada awal mulanya Islam. Iman sahabat itu masih goyang. Tapi sekarang Nabi SAW berapa banyak hadis nyebutin tentang ziarah kubur. Tadi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur faduruha fa innaha tud'at fid dunya wa tudzakirukumul akhirah. Ada lagi hadis yang bilang, zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kita ngingat buat akhirat, gimana caranya? Kita ziarah. Wahakada. Kurang lebihnya biar Buya Fahmi yang jelasin. Betul Ustaz? Yang satu lagi. Oh, ya, satu lagi. Gimana tadi? Yang apa? Bagaimana jadi orang lebih baik dan lebih ikhlas dalam menghadapi ujian? Nabi SAW ini kita jawabnya pakai hadis Nabi aja. Karena kalau udah Nabi yang ngomong udah pasti kejadian. Kalau nanyanya ke saya jawabnya asal-asalan kemana-mana. Tapi insya Allah kita share dari hadis yang kita pernah belajar. Nabi SAW bilang, mayuridillah bihi khairan yusib minhu. Kita mau diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, apa ujiannya? Kita harus sabar. Jadi biar kita lebih sabar tadi gimana? Kita mengharap sama Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada, ini sering orang bilang, misalnya kita dapat musibah, kita jangan tanpa kita sadarin kita ngomong, insya Allah ada hikmahnya, insya Allah ada manfaatnya. Kalau kita biar lebih sabar lagi, lebih ikhlas, kita mikirin, ya udah deh, nggak apa-apa orang mau ngapain kita dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ingat sama kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ingat sama kita? Sebab kita udah dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita udah dikasih musibah sama Allah Subhanahu wa taala, kita bakal diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala dengan catatan apa? Kita sabar, ikhlas, tulus, nerima apa adanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza habballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah udah cinta sama orang, dikasih cobaan. Jadi kalau kita dapat cobaan, nggak apa-apalah kita ngerutuk sedikit. Kita ngoceh sedikit itu nggak apa-apa. Ya, tapi jangan lupa kita pulang lagi sama Allah. Astagfirullah. Allah nggak apa-apa, insya Allah ada hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya wahakada. Ada lagi Bu? Oke, silakan Pak. Ya, pasti dia pertanyaannya ganjil ya. Kita ada ngajarnya terus kita belum bisa melaksanakannya. Apa? Ada bernazar. Ada bernazar ya. Terus kalau bernazar bisa diganti dengan puasa 3 hari. Tapi kita masih belum niat untuk mengganti dengan berpuasa, masih berusaha untuk bisa melaksanakan nazar itu. Apakah kita ganti dengan berpuasa aja atau kita menjadi bisa melaksanakan nazar tersebut? Maka Kalau kita nazar, kita belum ngelakuin, yang kita sering dengar kita harus berpuasa untuk balas nazar tadi. Pertanyaannya, kita ini harus gimana? Misalnya kita belum sempat untuk melakukan nazar tersebut. Kalau nazarnya kita pakai waktu, contohnya kayak begini. Saya nazar bulan Rajab ini kalau saya melakukan dosa, saya bakal sedekah seminggu full. Kalau pakai waktu, kita belum sempat ngelakuin sampai keluar dari bulan Rajab, ya kita harus terima apa sih bahasanya? Astagfirullahaladzim. Kita harus berani berbuat, berani tanggung jawab. Tapi kalau kita nggak ada waktunya, contoh kayak begini, saya nazar mudah-mudahan saya itu dalam seumur hidup saya itu ada beberapa kali seminggu full itu saya sedekah. Kalau nggak ada waktunya, gimana caranya kita jangan sampai kita berpuasa? Berpuasa ini bukan hal yang buruk, bukan. Biar kita nggak ngegampangin. Biar kita nggak ngegampangin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazar ini urusan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita nazarnya di 1 bulan atau spesifikasi waktunya itu nggak terlalu banyak, jangan sampai keluar dari waktu tersebut nazar kita belum terpenuhi. Contoh, bulan puasa pengen full puasa, itu kan kewajiban kalau bulan puasa. Ya. Tapi kalau kita udah nazar, nggak ada waktu yang apa sih, waktunya dikit. Kita nazar, contoh tadi bulan Rajab tadi. Ini sekarang udah penghujung Rajab deh. Tapi kita nazarnya awal Rajab. Kita belum sempat sedekah dari sekarang. Jangan sampai kita ngegampangin urusan kita sama Allah. Kalau urusan kita sama Allah udah kita gampangin, urusan kita sama Nabi kita gampangin. Apalagi sama gurunya. Allah, Nabi nggak ada harga dirinya depan dia. Apalagi guru-guru kita. Wah kata. Jadi gimana caranya kita itu harus mengganti melaksanakan kewajiban kita tadi. Kalau kita nggak mampu, kita nggak bisa, nggak sempat waktunya, baru kita ganti nazar tadi dengan berpuasa. Betul lah Bu ya? Apa atau ada salah? Ya silakan. Waalaikumsalam. Masalah zuhud, nah. Sampai sejauh mana sebenarnya itu yang kita tahu tidak di dalamnya itu memang kita zuhud, tapi sebenarnya di dunia ini juga kita butuh sesuatu untuk akhirat tadi. Jadi batasannya yang bukan zuhud tadi yang zuhud yang diinginkan agama sejauh mana? Ya, batasan zuhud. Sejauh mana kita mengamalkan zuhud? Sejauh mana kita batasan zuhud tadi Ustaz? Apa? Batasan zuhud. Kebanyakan orang itu lebih peka sekarang sama jawaban logika, betul Ustaz. Karena logika ini yang gampang dipengerti. Gini aja, batasan zuhud kita itu sebenarnya kita mau zuhud, insya Allah nggak ada batasannya. Sekarang kayak begini, ada orang ngetok rumah kita. Orang ngetok rumah kita, gimana caranya biar kita zuhud terbiasa?
terima siapapun yang ngetok rumah kita, meminta bantuan kepada kita. Jangan kita mikir kayak, ini kalau dikasih nanti datang lagi. Kalau dia datang lagi seharusnya alhamdulillah. Kalau dia datang lagi seharusnya alhamdulillah. Kita nggak repot-repot pengen sedekah, pengen zuhud sama dunia itu, kita nggak repot-repot gimana caranya. Nanti udah bakal ada yang datang lagi nih. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Batasan zuhud itu insya Allah nggak ada batasannya. Gimana caranya apapun itu kita jangan cinta sama dunia. Selagi nggak merugikan kita. Kalau kita butuh, ya nggak harus kita kasihkan ke orang. Beda sama Nabi SAW. Nabi gudua. Kalau kita misalnya, Ana datang ke Ustadz Ayub, Ustadz Ana minta mobil dong. Ustadz Ayub bukannya cinta dunia, tapi mikir-mikir juga kalau mau minta. Mintanya mobil, nggak begitu. Konsep mintanya tuh nggak begitu. Konsep bukannya kita cinta dunia. Ya masa Ustadz Ayub cinta dunia, Ana minta mobil aja nggak dikasih. Kita juga orang normal juga mikirnya, ini orang sakit otaknya. Masa mintanya mobil? Minta kalau kita dikasih nanti terkejut. Kalau dikasih nanti kita terkejut. Jadi kita nggak usah kita pengen zuhud itu selagi nggak merugikan kita, nggak merugikan orang lain, kita berbanyaklah bersedekah, nggak pikirin dunia kita, nggak pusing akan dunia hal kita. Kita jangan pusing ini, ya Allah besok makan apa. Orang Hadramut. Jadi waktu itu ketika saya belajar di sana Bu ya, ada saya punya teman itu orang Taiz. Taiz itu orang daerah San'a, Yaman Utara. Yaman bagian utara. Kalau Yaman Selatan, maaf. Yaman Selatan. Beliau ini orang Hadramut, orang Arab itu demennya apa? Ngejamu orang. Kita datang nih, kita punya teman di Arab, kita datang. Ayo Fadl nanti datang ke rumah kita. Ada uzumah, istilahnya uzumah, undangan makan. Undangan makan. Akhirnya anak baru ketemu dia, udah lama nggak ketemu lagi. Ketemu lagi dia bilang, nanti makan siang di rumah saya. Oke, bismillah. Nanti makan siang di rumah saya. Pas datang di rumah dia, makan sebelum makanan berat dikeluarin nama dia. Habis itu makanan beratnya dikeluarin nama dia. Habis itu minuman yang buat santai-santai dikeluarin nama dia. Dia bilang, nggak usah dipikirin. Besok keluarga anak makan apa? Ada, alhamdulillah, ya udah. Ada, nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin. Itu orang-orang Arab tadi. Mudah-mudahan kita bisa juga nih nerapin dikit-dikit kayak begitu. Kita nggak pikirin, walaupun seharusnya harus dipikirin. Soalnya yang kita tanggung ini anak orang. Anak orang, cucu orang itu yang harus kita tanggung. Tapi kalau kita udah kasih sama Allah Subhanahu wa taala, kita nyerahin, kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, bakal dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita lagi sumpah, kita berserah sama Allah, kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, dikasih jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kuncinya apa? Kalau kita balik sama Allah Subhanahu wa taala, kita sumpah, kita zikir sama Allah, kita sumpah, kita minta sama Allah. Ini pembahasan keluar dari batasan zuhud tadi, Ustaz. Maafin. Tapi intinya balik lagi ke zuhud tadi. Semuanya minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya ja'allahu makhrajan, minta jalan keluar sama Allah Subhanahu wa taala ditambahin. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki yang enggak berlimpah. Kalau kita enggak cinta dunia, Allah jor-joran buat ngasih kita. Kalau kita cinta dunia, Allah juga mikir mau ngasih kita. Ini dikasih sekian aja sholatnya malas. Dikasih sekian aja hadir majelis ta'lim kayak begini males. Makanya lebih mending kita menjadi orang yang berkecukupan, kita nggak pikirin dunia, kita zuhud sama Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Biar kita bisa datang ke tempat-tempat kayak begini lagi. Minggu depan, minggu depannya lagi, sampai kita mati nanti. Wahakada. Allahumma salli wa sallam ala wa barakatuh umur wa sa'atul jasad wa sa'atul rizq wa tawbatan qabla al-maut وشهادة من الموت وقدرة بعد الموت وقدر الحساب وعمل لا تنسى من الجنة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله على بسم الكتاب سيدنا محمد سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم بسر وأسرار الفاتحة
Terima kasih mungkin telah berkenan melangkah ke kampung kami kemarin kali ini dan lihat wajah-wajah kami ini. Mudah-mudahan di akhirat nanti kami dibantu insyaallah. Kalau misalnya nanti kami susah payah belum bisa dapat surga, insyaallah kami yakin Habib duluan ajalah kami dan panggil-panggillah kami insyaallah. Mudah-mudahan kami semua insyaallah dalam surga bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama kampung ini kemarin kalau Habib nanti berdoakanlah kampung kami kemarin. Kami masih baru mulai, masih baru berencana untuk meningkatkan ketakwaan, bukan takwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Demikianlah acara kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.